Apakah Sony dalam tetap menjadi tersangka dan mengajukan JC bisa menjadi pintu masuk membongkar kasus yang lebih besar atau orang yang lebih besar di balik MBG? Kalau saya nggak yakin ya. Nggak yakin, kenapa? Karena kalau dia memang sudah yakin dia punya data, ada bukti, harusnya diomongin aja 26 orang itu. Apa yang takut gitu loh. Kalau memang sudah punya dia bukti bahwa ini ada atensi, nama-nama itu sudah jelas, kenapa nggak dibongkar? Kenapa sampai saat ini juga disembunyikan? Artinya ini benar mau jadi justice collaborator atau hanya mau jadi alat tawar-menawar? Ya. Karena kalau kita mau serius soal penegakan hukum, buka saja nama-namanya. Ya. Buktinya ada, di HP-nya aja, di WA-nya aja, agar ini tidak menjadi bola liar. Nah, kan? Ini kan jadi bola liar nama-nama yang muncul tuh kan. Tapi menurut saya persoalan sebenarnya itu ada di BGN. Kita harus pujilah adik-adik mahasiswa yang sekarang turun mau menghentikan MBG. Harusnya MBG ini dihentikan dulu. BGN itu harus dibubarkan. Kenapa? Karena persoalan utamanya itu di BGN. Anggaran 268 triliun paling tinggi di kementerian dan badan, dasar hukumnya hanya perpres. Dan perpres itu yang menjadi ujung pangkal persoalan. Kak Irma tadi bilang nggak bisa dipanggil atau dia merasa sakti, anggaran nggak pernah dibahas. Kita kembali ke perpresnya. Perpres 83 tahun 2024 zamannya Jokowi memberikan kewenangan yang besar kepada BGN termasuk diskresi. Perpres nomor 115 tahun 2005 pasal 61 memberikan kewenangan fiskal kepada kepala BGN. Ini persoalan. Artinya kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak diperbaiki dengan baik, siapapun yang menjadi kepala BGN itu akan korupsi. Malaikat pun menjadi kepala BGN pasti akan korupsi. Gitu loh. Sekarang kita lihat ini ada tebang pilih nih kalau saya, ada dugaan ini. Hanya 3 orang yang ditangkap. Padahal kalau kita bongkar di netizen, ada dugaan markup, biaya seminar, biaya konferensi, biaya media sosial, keganjilan. Dia itu di bawah siapa? Di bawah Nani Esdiang. Dia sebagai wakil ketua untuk komunikasi publik loh. Sekarang kok dibiarkan? Jadi ini benar kita mau penegakan hukum, mau bongkar-bongkaran, atau hanya mau ganti pemain, atau hanya pengalihan isu. Ini persoalan menurut saya. Hentikan MBG-nya dulu, bubarkan BGN-nya dulu, bukan cabut perpresnya dulu, baru kita bicara tata kelola. Bubarkan BGN dulu, kata Bang Guntur. Kewenangannya terlalu besar. Katakan Bang Guntur ya. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 64, di situ pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizi perorangan dan masyarakat. Itu Undang-Undang 23 yang disahkan di parlemen bersama dengan pemerintah tahun 2023. Lalu kemudian itulah merujuk dari situlah lahirlah Perpres yang disebut Mas Guntur tadi nomor 83 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional di bulan September di 2024. Jadi dari situ bahwa konstruksi hukumnya, landasan yuridisnya jelas. Ini dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 2023. Dari mana? Kita lihat landasan filosofisnya. Filosofisnya ada 4 tujuan bernegara kita di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan berdasarkan data angka prevalensi. Prevalensi dari stunting 19,8%. Itu artinya dari 100 balita ada 20 yang tidak tumbuh secara normal. Baik, tapi pertanyaannya Pak Guntur tadi, ini wewenang BGN terlalu besar sehingga terjadi bancakan korupsi gitu kan Bang Guntur? BGN nggak punya undang-undang. Itu. BGN nggak punya undang-undang. Ini yang saya mau sampaikan melihat karena kita ada di parlemen periode lalu, kita pasti ikut juga menyesahkan tentang Undang-Undang 1723 itu. Jadi kita lihat turunannya. Kemudian cantolan anggarannya jelas, ada di Undang-Undang APBN, bukan di Perpres. Karena Undang-Undang APBN itu mengharuskan dibuatkan Perpres, tapi ada dicantumkan di situ jelas sekali di Undang-Undang APBN kita. Nah, sekarang yang problem utama itu adalah implementasi, pelaksanaannya. Nah, di sinilah yang harus dievaluasi secara totalitas. Kesimpulannya seperti apa? Menurut saya pimpinan BGN yang baru harus diberi kesempatan untuk menunjukkan ke publik apakah dia bisa membenahi
secara sungguh-sungguh memenuhi ekspektasi publik saat ini. Evaluasi Mana total ada yang Anda maksud? undang-undang yang bantuan, tapi ternyata orang kaya pun dapat itu. Itu pertanyaan mendasarnya di situ malahan. Bisa nggak dipahami bahwa ternyata MBG itu sekolahan-sekolahan anak orang kaya pun dapat itu. Padahal kalau namanya program pemerintah bantuan ya orang yang membutuhkan. Niatnya kan menaikkan gizi. Ya fokus ke sana gitu loh. Itu yang pertanyaan, dan saya memang sedang berencana untuk mengajukan uji materi terhadap undang-undang itu tadi 17 tahun 2003 dan APBN menyatakan bahwa kalau ini bantuan ya untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nggak boleh lagi untuk orang kaya, orang-orang yang sudah mampu, begitu loh. Ini benar. Makanya dalam belanja berkualitas ada syarat tepat sasaran. Begitu tidak tepat sasaran harus dihentikan. Tapi dibiarkan terus kok, ternyata anak-anak orang kaya juga dapat. Ada 4.000 lebih dapur yang sudah ditutup dengan berbagai macam problematikanya. Dari 27.000 hasil evaluasi yang kita dengar di publik, berarti lebih kurang 16% yang sudah ditutup dalam 3 bulan terakhir ini. Tapi ini saya berarti tadi menunggu gini. Sangat serius dalam pembenahan program ini. Pak Kamru Samad itu membahas Perpres nomor 46 tahun 2025 yang nanti bisa ditayangkan sebenarnya itu. Inilah dasar yang menjadi masalah. Kenapa? Di pasal 38 ayat 4 dan 5 gitu, dikatakan di sana, penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan untuk barang, pekerjaan, konstruksi, jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Nah itu pasal 41-nya, 38 satunya lagi. Ya, kemudian di pasal 41 apa yang dimaksud itu, gitu loh. Pasal 41 yang poin itu, ayat 1 mengatakan dengan tegas, yaitu arahan presiden sebagaimana maksud pasal 38 ayat 5 tadi, itu adalah dituangkan dalam bentuk risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya. Nah, artinya setiap proyek seperti motor listrik tadi, harus ada bukti dokumen memang diarahkan presiden, boleh penunjukan langsung. Tapi saya udahlah, ini menjadi masalah ternyata Perpres ini. Dan di Koperasi Desa Merah Putih juga ada dugaan-dugaan itu juga. Saya minta sekarang ini Pak Kamru Samad sebagai partai penguasa minta ini dibatalkan dulu. Karena sumber masalahnya di situ. Saya kira silakan, ini kan Pak Kamru. masih sebetulnya bersifat umum. Yang tadi lebih spesifik itu yang Mas Guntur sebut. Perpres 115 pasal 61 ayat 1 yang memberi kewenangan fiskal. Tetapi di ayat 2-nya itu dikunci. Di ayat 3 juga dikunci. Bisa nanti, cuma saya tidak bawa nomenklaturnya. Tapi saya mau mengatakan bahwa jelas di situ kaidah hukumnya sebetulnya. Bahwa kalau penggunaan APBN harus tetap mengikuti SOP ketentuan penggunaan keuangan negara. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Nah, implementasinya. Sampai DPR pun juga nggak tahu pembelian untuk apa, nggak pernah dilaporkan Komisi 9. Dan itu selalu berdasarkan kepala BGN, berdasarkan perpres yang dia miliki. Ya kan, kewenangan yang merujuk ke Perpres 83 tahun 2024, kewenangan fiskal ke 115 tahun 2025. Jadi saya lihat korupsi di BGS ini udah TSM, terstruktur, sistematif, masif. Jelas itu. Dari tingkat atas, ini bukan oknum lah 3 orang ini. Kita belum bicara misalnya dugaan markup yang ada di dapur-dapur. Memang kita tanya, memang berapa sih jatah untuk makanan tiap anak itu? 15.000, 10.000, 8.000, 6.000, nggak jelas sampai sekarang. Tapi yang beredar di masyarakat ya, apalagi makanan kering, nggak sampai misalnya 5.000. Artinya apa? Berapa itu yang disunat? Jadi kalau bicara soal korupsinya BGN dengan MBG itu dari puncak sampai tingkat dapur, soal markup anggaran. Artinya apa? Ini terstruktur. Bicara soal pengelolaan anggaran, perencanaan anggaran yang nggak pernah diawasi dan sudah didesain sedemikian rupa. DPR tidak mampu untuk melakukan pengawasan. Artinya apa? Ini barang sudah menjadi sarang korupsi. Artinya apa? Dia harus bubarkan dulu BGN ini, kelola yang benar. Jangan hanya berdasarkan perpres saja, kembali kepada tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu saya. Silakan Bu Irma. Saya kira begini, makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah sangat bermanfaat. Saya di Dapil 2 Sumatera Selatan 2 itu anak-anak tuh sampai bawa Tupperware untuk bisa mendapatkan ini. Sebenarnya ini program bagus. Hanya saja tata kelolanya ini seperti Bang Kamru Samad tadi bilang, ya tata kelolanya ini nggak berjalan. Jadi menurut Bu Irma, kenapa tata kelolanya bisa bocor sedemikian rupa sampai pimpinan BGN-nya jadi tersangka? Nanti dijawab Komisi Sore, tetap di Bola Liar.